Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Fadilah Hidir dari Program Studi Informatika Universitas Siliwangi. Nomor pokok mahasiswa 227006049. Nah, kali ini saya akan sedikit membahas tentang pemanfaatan bahasa pemrograman Python. Pertama, kita perkenalan dulu nih eh, tentang bahasa pemrograman Python. Apa sih bahasa pemrograman Python itu? Python adalah merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang digunakan secara luas. Kemudian Python juga diterjemahkan menggunakan interpreter. Python berorientasi pada objek, berasal dari serial sketsa komedi televisi yang disebut Monty Python's Flying Circus. Orang yang pertama kali membuat Python ini oleh Guido van Rossum. Kecepatan penyebaran Python ke seluruh dunia adalah hasil dari kerja berkesinambungan ribuan programmer, penguji, pengguna. Banyak dari mereka bukan spesialis IT dan penggemar. Tetapi harus dikatakan bahwa ide pertama, benih dari mana Python tumbuh, datang ke satu kepala Guido. Nah, apa sih kelebihan bahasa pemrograman Python dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain? Kelebihannya Python adalah eh, lebih mudah untuk dipelajari dan untuk mengajar, sehingga eh, bahasa pemrograman Python ini merupakan merupakan kemudian mudah untuk dimengerti dan digunakan, sehingga ini cocok untuk eh, eh, pemula atau yang baru belajar. Mudah untuk diperoleh, diinstal, dan open source. Mendukung multiplatform dan multisistem, memungkinkan membuat program rumit menjadi mudah, dan kemudian berorientasi pada objek. Nah, untuk kekurangannya sendiri, ini bahasa pemrograman Python adalah sangat lambat dan bukan pilihan yang baik untuk tugas-tugas yang membutuhkan memori besar. Nah, menurut survei eh, yang dilansir dari Worldwide pada Juni 2019, bahasa pemrograman Python ini eh, menduduki peringkat pertama, eh, tingkat pertama popularitasnya. Itu berarti bahasa pemrograman Python ini sudah digunakan oleh hampir eh, hampir seluruh orang di seluruh dunia. Padahal bahasa pemrograman Python ini merupakan bahasa pemrograman yang tergolong baru, kemudian eh, da- tapi dapat eh, bisa menyaingi gitu bahasa-bahasa pemrograman yang lain karena dikira eh, bahasanya cukup mudah dan bagus untuk pemula. Nah, kemudian apa sih yang membuat Python ini spesial? Yang membuat bahasa pemrograman Python ini spesial, yaitu tadi eh, berdasarkan kelebihannya, yaitu mudah dipelajari, mudah diajari, mudah digunakan,
kemudian multi-platform, mudah dimengerti, mudah diinstal, open source, dan mudah didapat. Nah, sekarang seiring dengan perkembangannya zaman itu, berjalannya waktu, Python ini sudah memiliki versi terbaru. Versi sebelum-sebelumnya, maksudnya itu sudah diperbarui lagi menjadi versi terbaru. Python versi kedua, pengembangannya sudah dihentikan. Pembaruan dikeluarkan secara berkala, tapi tidak dimaksud untuk mengubah bahasa secara signifikan. Kemudian Python versi terbaru, bahasanya sangat berbeda dengan versi kedua, tidak kompatibel dengan Python 2. Nah, kemudian bagaimana sih cara untuk menginstal Python? Nah, untuk menginstal Python ini bisa diinstal oleh beberapa, eh, yang pertama untuk Linux. Untuk OS Linux, kebanyakan Python telah terinstall. Itu berarti sudah ada dari bawaannya. Hal ini dikarenakan infrastruktur Python banyak digunakan oleh komponen OS Linux. Contoh, package manager yang ditulis dalam bahasa Python. Kemudian untuk menggunakan Python, pengguna Linux dapat membuka terminal atau konsol dan mengetik perintah Python 3. Nah, jika eh, terlihat tampilan seperti ini, maka komputer Anda siap untuk melakukan pemrograman Python. Jika Python 3 tidak ada, maka lihat dokumentasi Linux Anda untuk melihat bagaimana menggunakan package manager untuk mengunduh dan menginstal paket Python 3. Untuk penginstalan di Windows, bisa di-download melalui link berikut dan install dengan mengikuti step-step yang diberikan. Biarkan default setting yang ada pada saat instalasasi, tetapi lihat checkbox dengan nama add python 3.x to paste dan centanglah agar Python versi terbaru ini akan langsung terinstall. Kemudian untuk penginstalan di Mac OS, Python 2 mungkin sudah terinstall sebelumnya. Tetapi karena kita menggunakan Python 3, maka Anda masih perlu mengunduh dan menginstal file. Sehingga untuk pengupdatean ke Python ketiga. Nah, kemudian bagaimana sih bekerja dengan Python 3? Ada beberapa tool dasar yang dibutuhkan. Yang pertama, editor yang mendukung Anda dalam menulis kode pemrograman Anda. Konsol untuk menjalankan kode pemrograman Anda. Debugger yang berfungsi untuk menjalankan kode program Anda selangkah demi selangkah dan memungkinkan Anda untuk memeriksanya setiap saat pada saat program dijalankan. Beberapa editor dan IDE untuk Python. IDE bawaan standar instalasi Python. Bisa juga di melalui online di GDB online atau mungkin bisa diinstal aplikasinya di aplikasi yang untuk menjalankan Python ini di Visual Studio Code. Nah, mungkin uh, presentasi saya kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.